Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur kita kepada Allah SWT dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, dan bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah filsafat Islam, yaitu Bapak Dr. Sarifuddin MPDI, dan teman-teman semua yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlur Rahman Asyauqi dengan NIM 1235432. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk sedikit menjelaskan mengenai filsafat Islam. Nah, jadi teman-teman ya, filsafat itu ya memiliki 3 cabang utama. Yang pertama ontologi, dan yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Ketiga cabang tersebut memiliki peran penting dalam memahami hakikat realitas, cara memperoleh pengetahuan, serta nilai dan tujuan dari pengetahuan itu sendiri. Dalam kajian filsafat, ketiga cabang ini saling berkaitan dan membantu manusia memahami dunia secara mendalam dan sistematis. Jadi kembali kita membahas lebih dalam, sedikit lebih dalam mengenai cabang yang pertama, yaitu ontologi. Nah, ontologi ini ya membahas tentang hakikat keberadaan atau sesuatu atau segala sesuatu yang ada. Jadi melalui ontologi ini para filsuf berusaha menjawab berbagai pertanyaan mendasar mengenai realitas. Misalnya, apa yang benar-benar ada di dunia ini, bagaimana hakikat dari realitas, serta apakah Tuhan, alam semesta, dan manusia memiliki bentuk keberadaan yang berbeda. Dalam kajiannya, ontologi berfokus pada konsep realitas, eksistensi, dan hakikat wujud. Beberapa pertanyaan yang sering dibahas dalam ontologi antara lain, apakah jiwa benar-benar ada? Apakah alam semesta diciptakan atau bersifat kekal? Serta bagaimana hakikat Tuhan menurut pandangan filsafat. Dengan demikian, ontologi pada dasarnya berusaha menjelaskan apa saja yang ada dan bagaimana keberadaan sesuatu itu dipahami. Lalu selanjutnya kita lanjut ke cabang filsafat yang kedua, yaitu adalah epistemologi. Jadi epistemologi itu merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan tersebut. Dalam epistemologi dibahas sumber-sumber pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan, serta bagaimana menentukan apakah sesuatu pengetahuan itu benar atau tidak. Pertanyaan yang sering muncul dalam epistemologi adalah contohnya, dari mana pengetahuan berasal? Apakah pengetahuan diperoleh melalui akal, pengalaman indera, atau melalui wahyu? Epistemologi juga membahas metode yang digunakan manusia untuk mendapatkan pengetahuan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, epistemologi membantu manusia memahami proses memperoleh pengetahuan dan dasar kebenaran dari pengetahuan tersebut. Baik teman-teman, yang terakhir yaitu cabang yang ketiga adalah aksiologi. Jadi aksiologi ini membahas tentang nilai dan kegunaan dari pengetahuan. Dalam cabang ini, filsafat mencoba menjawab pertanyaan mengenai untuk apa pengetahuan digunakan dan nilai apa yang terkandung di dalamnya. Aksiologi berkaitan erat dengan etika dan estetika.
yaitu mengenai nilai baik dan buruk serta nilai keindahan. Melalui aksiologi, manusia diajak untuk memahami bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya dipelajari untuk diketahui, tapi juga harus digunakan secara bijak dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dengan kata lain, aksiologi menekankan bahwa pengetahuan harus memiliki nilai moral dan tujuan yang baik dalam kehidupan. Jadi teman-teman, secara keseluruhan ya, ketiga cabang filsafat tersebut saling melengkapi. Dari ontologi yang membahas tentang apa yang ada, lalu epistemologi membahas bagaimana manusia mengetahui sesuatu, dan aksiologi membahas nilai serta tujuan dari pengetahuan itu sendiri. Ya, melalui ketiga cabang ini, manusia dapat memahami realitas, memperoleh pengetahuan yang benar, serta menggunakan pengetahuan tersebut secara bijaksana dalam kehidupan. Baik teman-teman, ya sekian penjelasan dari saya. Adapun salahnya itu datangnya dari diri saya sendiri, dan adapun benarnya itu datangnya dari Allah SWT. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.